nelayan mereka, dan mereka minco mereka. Kula nggih kabrane ku tiyang tilem. Mlaku niku pun kula ngene, kalau bojo kula Kak lha perahu kok incer terus. Kula kan ngoten. Ora kang ora wonten namun kang lewas ngeten ngoten baitane niku wau lewas ngoten. Lah terus ora. Kalau incer terus kula kan tesih ngoten kula mboten saged anu kula tesih jengenge ngeten. Ora. Kak kalau incer terus kula ki ngoten. Nyoto niku gigi cedak niku to tabrak niku blas. Jam pinten Niku ditulungi niku kliwat pas langsung nggih kang kula bojone Mbak kula nika subuh tapi kula pun ambles subuh iku. Nggih subuh peteng ada orang remeng ngoten niku. Terus ambles blas niku betane ngoten. Mereka, para perempuan tangguh Dusun Tambak Polo, Desa Purworejo. Pekerjaannya bukan hanya urusan rumah tangga, namun juga mengarungi perairan Jawa. Nelayan perempuan ini tengah berjuang menuntut haknya. Yang kami prioritaskan adalah pengakuan perempuan nelayan tersebut dulu dengan perubahan identitas karena untuk mendapatkan kartu nelayan atau asuransi nelayan untuk perempuan nelayan itu harus ber-KTP di pekerjaan adalah nelayan. Dengan kartu nelayan mereka bisa mengklaim asuransi, perlindungan untuk nelayan perempuan dengan pekerjaannya yang penuh risiko. Pemberian kartu ini adalah program prioritas Kementerian Kelautan dan Perikanan yang seharusnya bisa mensejahterakan nelayan tanpa membedakan. Namun sejak diluncurkan, Masnuah Sekjen Persaudaraan Perempuan Nelayan Indonesia mencatat sebanyak 27 nelayan perempuan di desa ini belum mendapatkan kartu nelayan. Yang sebelumnya yang akses kartu nelayan dan asuransi nelayan itu entah itu perempuan atau laki-laki tidak harus ber-KTP berbunyi pekerjaan nelayan. Cukup dikasih surat keterangan dari desa bahwa seseorang ini nelayan. Pak yakin nggih Pak? Kalau Lina Pak saya ngetro. Ibu. Bagi nelayan laki-laki, fasilitas kartu nelayan lebih mudah diperoleh. Saya pun menghampiri Ainul Yakin, seorang nelayan yang telah memiliki kartu ini. Pak Ainul Yakin sampun nate kecelakaan teng laut nggih. Pripun niku Pak critanipun? Nggih. Mendhet ulam nggih. Ulame niku bintal. Lompat ing mripat. Lompat ning mripat. Niki sampai saniki niki. Niki ning niki pun palsu niki. Oh, jadi penting niki. Nggih, asal nggih kang nggih mboten kraos. Nembe pendak sinten nembe kraos. Kraos satu-satunya jalan niku dipendet niku wau bola mata. Bapak sampun gadah kartu asuransi kalian kartu nelayan nggih? Mpun. Sampun kula pirsani saged Pak. Niki nggih. Nah niki ngangge niki, Bapak ngeklaim niku. Kartu asuransi menjamin santunan pada saat nelayan mengalami kecelakaan kerja. Pada kecelakaan yang menyebabkan kematian, jumlah santunan mencapai 200 juta rupiah. 100 juta rupiah apabila menyebabkan cacat tetap, dan 20 juta rupiah untuk biaya pengobatan. Nah, niku biayanipun pinten Pak niku? Gratis niku. Oh. Santunannya pinten Pak? 50 juta. Oh, 50 juta. Ini ngujukake nggih anu sing ten kantor perikanan. Terus pripun? Kan mangke anu kula niku nggih disukani surat keterangan saking dokter. Ning jajake niku. Nggih. Ngangge dipoto barang niku. Mangke terus diunjukaken ke samreka Menteri Kelautan. Gindusan kang dinten dun langsung. Untuk mendapat kartu asuransi, setiap nelayan harus memenuhi persyaratan ini. Sekaligus keterangan status pekerjaan sebagai nelayan di kartu identitas penduduknya. Namun bagi para perempuan nelayan, hal tersebut bagai hal yang mustahil. Pengakuan sebagai nelayan saja belum mereka dapatkan. Ketika perempuan itu ada fasilitas perlindungan dari pemerintah, kenapa tidak kami dorong untuk perempuan itu sadar dengan haknya untuk merebut haknya itu sendiri tanpa mengurangi kehormatan keluarga nelayan itu. Karena untuk menjunjung martabat perempuan nelayan tidak harus tidak memalukan. Karena itu hak ya harus kami rebut dan kami wujudkan untuk supaya tetap diraih perempuan-perempuan nelayan itu. Sampai akhirnya mereka mendatangi kantor kelurahan demi sebuah pengakuan. Sampai sekarang kita dijanjikan jam 10 pagi, sekarang jam 10.40.
Dan Pak Lurahnya belum ada tanggapan, Mbak? Di telepon juga belum bisa. Setelah 2 jam menunggu, kami pun bertemu dengan Lurah Desa Purworejo, Syaifullah. Diskusi memanas karena sang lurah hanya mau mengubah status para perempuan ini sebagai buruh nelayan, bukan sebagai nelayan. Ia menganggap perempuan hanya membantu pekerjaan suami, bukan menjadi pemilik kapal. Pak, kalau misalnya Metro TV mau wawancara sendiri masih ada waktu kan, Pak? Nah, ini Jumatan. Setelah Jumatan Pak? Setelah Jumatan nanti saya ada acara. Kalau gitu saya mau tanya Pak, apakah Bapak merencanakan akan ada survei ke lokasi setelah Ya, setelah ada ini, perbedaan definisi itu Pak? coba gini, setelah kami mendapatkan definisi itu secara detail, karena penafsiran kami itu buruh nelayan itu orang yang membantu dalam proses penangkapan ikan. Nah, karena definisi itu yang saya pegang, dan makanya saya bilang itu ikut nelayan, itu kan membantu Kerjasama. Kerjasama. Nah, coba nanti gini, saya suatu saat akan menyurvei. Jika memang ibu-ibu itu bahasanya kerjasama, berarti ibu-ibu nanti akan dilepas suaminya. Suaminya tidak ikut nelayan. Jika memang ibu-ibu itu mampu untuk melakukan aktivitasnya sendiri, maka kami akan bisa mengasumsikan itu sudah. Kita sudah mengadakan mediasi, berusaha lagi dengan lurah, tapi memang masih buntu. Karena memang terjerat di definisi nelayan yang berbeda asumsi. Dan apa tadi Bu, Pak Lurah mintanya bagaimana? Jadinya tuh belum bisa disebut nelayan dan beliau minta surat dianggap buruh dan beliau minta surat edaran dari Bu Susi, dari KKP untuk memberikan edaran kalau benar-benar ini bisa disebut nelayan seperti itu. Ya, dan lebih gilanya lagi adalah ibu-ibu diminta atau akan diuji untuk melaut sendiri. Which is itu artinya kan juga tidak masuk akal. Laki-laki tidak ditanyai seperti itu gitu ya. Tapi kalau perempuan kenapa mereka harus diturunkan untuk menguji ke nelayanannya? Banyak kok laki-laki yang nggak bisa melaut langsung tapi bisa mendapat kartu nelayan itu kok, bisa diakui nelayan kok. Banyak juga tuh yang buruh bangunan mereka bisa dapat kartu nelayan, bisa dapat asuransi kok. Jadi kalau begitu menurut ibu-ibu bukan masalah profesinya tapi masalah perempuannya. Perempuannya itu yang jadi masalah, itu perempuannya itu. Kenapa sih harus perempuan tidak diakuinya itu loh, Mbak? Apa yang terjadi di sini Bu? Kenapa begitu susahnya untuk mengganti status mereka jadi dari ibu rumah tangga ke nelayan ini? Kami masih mengalami kendala ketika berproses untuk perubahan identitas di KTP itu terkait pekerjaan. Pak Lurah saat ini terakhir sudah memberikan surat keterangan atau pernyataan kepada perempuan nelayan Tambak Polo, bunyinya masih buruh nelayan. Sedangkan perempuan nelayan di Tambak Polo ini posisinya bukan buruh, mereka pemilik kapal atau perahu yang dibuat melaut bersama suaminya sendiri. Otomatis perempuan ini juga punya hak kan atas perahu tersebut. Tapi dari kepala desa sendiri belum mau mencoret atau mengubah tulisan kata buruh tersebut. Adanya permasalahan atas hak perempuan, Sekjen Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan Kiara melakukan pendampingan para perempuan nelayan. Pada awalnya Kiara masuk untuk menekan angka kekerasan dalam rumah tangga yang cukup tinggi. Kini perhatiannya meluas kepada penegakan hak-hak perempuan yang tercederai. Susan, Sekjen Kiara, mengakui adanya ketidaksetaraan gender di desa ini akibat suatu hal. Apa yang kemudian banyak menjadikan resistensi? Apakah adat atau agama atau dari mana, Mbak? Resistensi terbesar memang datangnya dari agama dan juga kultur budaya
yang memang sudah mengakar luar biasa. Perempuan masih dianggap hanya berkutat di ruang domestik, ya cuma 3 kalau di dalam di sini cuma kasur, sumur dan dapur gitu ya. Jadi stigma itu sudah mendarah daging, tapi bukan berarti tidak bisa dirubah polanya. Resistensi terbesar memang yang dipakai adalah isu agama, gitu, bahwa perempuan ya bahasanya suaranya jangan tinggi-tinggi lebih daripada laki-laki, dan kodratmu ya cuman urusan domestik, lain daripada itu ruang publik baik itu dalam penentuan peruntukan desa itu tidak dilibatkan karena memang ya wong wedok gitu loh ya, perempuan lah gitu. Jika aparat desa Purworejo mempersulit hak perempuan atas nama agama, bagaimana situasinya di desa tetangga? Saya pun mengunjungi desa Morodemak. Nyatanya di sini ada 2 orang perempuan yang diakui pekerjaannya sebagai nelayan dan diproses untuk mendapat kartu asuransi. Salah satunya Surotun. Jadi Ibu sudah berubah pekerjaannya? Iya sudah, dari ibu rumah tangga menjadi nelayan. Ini dipegang sama siapa nanti? Ini sama ibu. Oh, dikasih. Berapa lama prosesnya untuk ini? Kalau untuk yang dari Morodemak sendiri itu sekitar 1 minggu sudah jadi. Oh, cepat, lebih cepat daripada buku sebelah ya? Iya. Saya pun menemui Lurah Morodemak, Mujahidin, untuk mencari tahu alasannya memberikan pengakuan identitas pekerjaan terhadap para nelayan perempuan. Pada dasarnya melihat perempuan sudah ada perkembangan yaitu emansipasi wanita. Nah, ini secara umum masyarakat memandang wanita atau perempuan yang bekerja seperti orang laki-laki ini sudah biasa. Kalau Bapak ya memprosesnya secara langsung gitu ya Pak ya, enggak dengan kesaksian dari tetangga-tetangga itu. Jadi tidak mengada-ada, tidak. Memang dia mencari ikan di laut. Sama-sama bekerja dan bertaruh nyawa. Namun mengapa mereka tidak mendapat hak yang sama? Dari penelusuran di pesisir Demak, saya pun membawa kegelisahan para nelayan perempuan kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan di Jakarta. Keterangan kepala daerah setempat yang menghalangi mereka untuk mendapatkan kartu nelayan itu karena mereka statusnya sebagai orang yang membantu. Iya. Nah, kalau menurut Bapak bagaimana itu Pak? Nelayan itu yang memiliki di bawah 10 gross ton. Baik itu laki maupun perempuan. Tentunya kalau yang 10 gross ton ke bawah kapalnya kecil-kecil, perlu dibantu oleh suami, antara suami dan istri. Kalau itu sehari-hari bersama-sama mencari nafkah dengan suami, itu termasuk kategori nelayan kecil. Bahwa memang kepemilikan kartu nelayan atau asuransi itu tidak terbatas, hanya satu dalam satu rumah tangga? Tidak terbatas, karena yang kita lindungi adalah orangnya. Orang yang kita lindungi, kemudian kita berikan kartu nelayan itu adalah yang memiliki pekerjaan sehari-hari sebagai nelayan. Mereka sudah sekitar 6 bulan kesulitan untuk mendapatkan kartu nelayan. Apakah dari KKPN nanti akan ada rencana ke depannya? Tentu kalau ada informasi seperti ini, kami akan turunkan tim, menyampaikan kepada Pak Lurah khususnya, karena biasanya di KTP itu tidak tercantum nelayan. Rata-rata misalnya seperti ibu rumah tangga, itu yang harus kita komunikasikan kepada lurah ke setempat untuk ada pernyataan ataupun surat keterangan bahwa sehari-harinya ibu yang ataupun kaum wanita ini adalah sebagai nelayan membantu pihak suami. Bagi nelayan perempuan di desa Purworejo, perjuangan agar statusnya diakui memang tak semudah di desa sebelah. Namun ini bukanlah akhir. Para nelayan ini akan terus menuntut haknya memperoleh kesetaraan. Harapannya saya pengen diakui sebagai perempuan nelayan. Jadi dapat misalnya ada apa-apa, dapat bantuan, dapat asuransi gitu. Kepengennya dari pemerintah. Bapak